Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda dan dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini baru bergabung, kita ingatkan lagi sama-sama kita belajar. Ya ternyata banyak banget doa-doa yang bisa kita lakukan pada saat kita sholat. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke tema kita di hari ini juga ya, buat jamaah yang baru bergabung. Doa bisa terkabul pada gorakan sholat tertentu. Ini Masya Allah. Tadi sudah dibahas sama guru-guru kita ya pada saat tadi habis takbir. Tadi Habib juga menjelaskan tadi saat Habib setelah berdiri, lagi berdiri. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Masya Allah. Tadi Ustaz Syam juga ngebahas juga Ruku. pada saat lagi ruku. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, posisi i'tidal. Nah pada saat posisi i'tidal nih berjamaah baca doa apa biasanya? Ah, ini ternyata juga bisa kita melakukan doa yang bisa dikabulkan sama Allah. Kalau gitu kita tanya Ustaz Syam. Yeah. Kalau di Mekah kan, Iya. Rabbana Walakal walakal hamd. hamd. Masya Allah. Silakan Ustaz Syam, tafadhol. Baik, tapi guru-guruku, Apa, Masya Allah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah ruku adalah satu gerakan yang ternyata gerakan yang menyempurnakan sholat kita, yaitu meluruskan punggung dengan gerakan yang disebut i'tidal. Maka i'tidal ini mesti diisi dengan dua hal. Apa yang diisinya? Tasmi' wa tahmid. Tasmi' itu membaca Sami'allahu liman hamidah, dan disunnahkan mengangkat tangan sebagaimana Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika beri'tidal. Setelah mengangkat tangannya ada yang kembali bersedekap, ada yang melepaskan tangannya. Nah, kedua-duanya insya Allah ada riwayatnya. Kemudian ketika dia membaca Sami'allahu liman hamidah sudah satu tuh, membaca tasmi'. Sami'allahu liman hamidah artinya tasmi'. Kemudian yang kedua membaca apa? Rabbana lakal hamd, versi 1. Versi 2, Rabbana walakal hamd. Versi 3, Allahumma rabbana lakal hamd. Versi 4, Allahumma rabbana walakal hamd. Ada 4 versi, insya Allah keempat-empatnya adalah bacaan tahmid atau bacaan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ternyata ketika Nabi SAW mengajarkan bacaan, keempat bacaan tadi, ternyata Nabi SAW mendengar, mengetahui bahwasanya ada sahabat yang menambahkan doa di belakangnya atau pujian di belakangnya dengan mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang membaca doa seperti ini tadi? Lalu sahabat ini agak ragu-ragu. Waduh, salah nih kita nih. Akhirnya mereka mengaku di hadapan Nabi, saya Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? Berebutan 30 malaikat berebutan mencatat amal kalian karena kalian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam i'tidal kalian. Masya Allah. Jadi baru pujian saja udah dicatat oleh malaikat sebagai amalan yang baik. Yang kedua, bolehkah ditambah dengan doa? Riwayat yang lain menambah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd. Itu doa juga isinya. Kemudian di riwayat yang lain ada juga yang menambahkan, Rabbana lakal hamd, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu doa juga, biasanya dibaca setelah sholat, ada juga yang membacanya pada saat i'tidal. Kemudian ada lagi yang membaca dengan doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Maka disebutkan bahwa dimakruhkan bagi seorang imam membaca doa kunut Allahumma hdini jikalau dia menjadi seorang imam. Karena ada jamaahnya di belakang. Mestinya dia menggantinya dengan Allahumma hdina fi man hadait wa afina. Selfish. Nah, selfish, egois. Dia mendoakan dirinya sendiri, sedangkan ada orang di belakangnya yang ikut mengaminkan. Maka mestinya salah satu syarat menjadi imam adalah mengerti tentang tata cara atau tata bahasa yang digunakan dalam sholatnya sehingga mengikut sertakan makmumnya. Intinya pada saat i'tidal salah satu doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kunut nazilah. Kunut biasanya dilakukan pada saat gerakan i'tidal. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang ada di rumah jamaah. Ini Masya Allah luar biasa ya. Tadi udah beberapa tuh dibahas sama guru-guru kita. Ya tadi mulai takbiratul ihram, berdiri, terus tadi juga ruku, i'tidal. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih pada saat sujud. Nah ini pada saat sujud ini banyak jamaah yang udah tahu kayaknya sujud terakhir. Nah ada yang bilang kayak gitu ya. Tapi pada saat sujud ini kita bisa juga berdoa ternyata di setiap sujud ya Pak Kiai ya. Terus sujudnya yang bagaimana nih? Doanya ini dikencangin apa
sir aja atau mungkin dalam hati? Ini mohon izin penjelasannya nih kalau kayak gitu. Silakan. Insyaallah. Izin, Beb. Tafadhol, Tafadhol. Yuk. Kiai. Berbicara terkait dengan saat sujud, baginda Nabi sudah memberikan sebuah sinyal. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi. Ya, saat waktu yang dekat antara kita sebagai seorang hamba Allah dengan Allah sebagai Tuhan pembimbing kita adalah wa huwa sajidun, di saat kita sujud. Nah, maka Nabi mengatakan fa'aksirud doa, perbanyak doa di dalam sujud kita. Nah, kalau kita di dalam sujud membaca doa, apakah kita perlu nyaring ataukah kita perlu dalam hati? Kalau doanya maksurat, diajarkan oleh Nabi dan juga sering dibaca oleh baginda Nabi, atau dalam ayat yang sudah tercantum, silahkan dibaca secara bersuara, nyaring, terdengar oleh kita. Tetapi kalau di saat doanya itu tidak maksurat, ada keinginan kita, boleh kita baca di dalam sujud, tetapi ingat yang kita baca di dalam hati kita. Ketika kita baca dalam hati kita, apa yang kita inginkan? Minta, ya Allah, besok saya harus ujian, ya Allah. Ini contoh aja bersuara, tapi nanti di saat sholat tetap tidak bersuara. Dalam hati kita minta. Kenapa? Karena di saat sujud itulah doa yang paling diijabah oleh Allah. Dan di saat kita sujud, Allah luar biasa. Kata Allah, inilah hambaku. Dia mau satukan antara kepala dan kakinya. Dia mau jatuhkan antara kaki dan kepalanya bersamaan pada satu tempat. Di situ Allah membanggakan kepada makhluk-makhluknya. Lihat hambaku, dia sedang bersujud. Makanya di saat kita sujud, manfaatkan. Kita minta kepada Allah, karena itu yang paling dekat kata Nabi. Apapun urusan kita, apapun persoalan kita, minta di saat kita sujud. Karena tempat yang luar biasa. Boleh kita baca seperti apa yang sudah seperti kita baca, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau doa-doa yang lain, silahkan Rabbighfirli wali walidayya, atau kita baca Allahumma gfirli, boleh, silahkan apa saja. Kalau dia maksurat, ucapkan. Kalau memang itu keinginan kita pribadi yang tidak ada di dalam Al-Quran atau tidak dalam, minta kepada Allah. Itu saat yang teramat sangat luar biasa. Karena nanti apa? Efeknya ketika kita bangun dari sujud, saat itulah Allah akan memberikan kita yang luar biasa. Karena apa? Allah membanggakan kita di saat kita sujud. Karena semua makhluk, mereka bertasbih kepada Allah. Semua makhluk pasti sujud di hadapan Allah dengan cara makhluk masing-masing. Luar biasa. Terkadang kita ini yang kurang memanfaatkan. Padahal di saat kita sujud itu, ketika kita minta kepada Allah, itu luar biasa. Luar biasa. Cuman dengan syarat, apa yang kita baca, kita pahami. Cuman biar kita memahami juga, supaya apa yang kita baca, kita benar-benar meresapi. Kekurangan kita di situ. Kita baca, cuman kita kurang resapi. Itu aja kelemahan kita. Sebab itu luar biasa. Makanya dikatakan oleh Nabi, ya, fa'aksirud doa, banyak doa. Karena Nabi ketika sujud, Nabi yutilu fis sujud. Nabi melamakan sujudnya. Banyak yang diminta oleh Nabi. Terkadang meneteskan air mata di saat sujudnya. Yang diminta oleh baginda Nabi apa? Nabi minta ampun kepada Allah. Itu yang lebih banyak di saat sujud. Bahkan terkadang Nabi juga membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tahu, paham. Namanya perjalanan hidup, nggak mungkin tidak ada kezaliman. Pasti ada kezaliman. Maka manfaatkanlah waktu kita sujud. Seandainya maksurat, silahkan kita baca dengan suara yang agak nyaring. Tapi seandainya itu bukan maksurat, bacalah di dalam hati kita. Masya Allah. Gitu. Terima kasih banyak. Pak Kiai, emang kadang-kadang tuh kelemahan kita tuh kita nggak paham apa yang kita baca. Nah, itu. Jadi kurang ngeresep di hati kalau orang Betawi bilang, bener ya. Padahal ada yang bilang istilahnya kita berbisik di tanah atau di bumi, bergetar di langit. Wah ini Masya Allah, berarti nyampenya jauh sebetulnya walaupun kita cuma begitu doang. Betul. Nah ini Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi nih, waktunya kita coba membacakan dulu nih. Pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tindak. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya nih ya. Pertanyaannya mana nih dia nih? Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang sama aku saat mau baca niat dalam sholat dianjurkan untuk berdoa dulu. Dan katanya justru akan lebih cepat dikabulkan saat itu. Emang benar? Nah ini gimana Ustaz Syahab? Ini justru kayaknya sebelum sholat nih. Ini kalau
sebelum niat dia baca doa nggak sempat kayaknya. Karena kalau niat yang sesungguhnya kan pada saat kita takbiratul ihram, Allah. Pada saat itu juga niat kita muncul di dalam hati, kita sengaja sholat apa. Jadi nggak sempat memang berdoa. Jadi saya rasa ada kesalahan redaksi dari pertanyaannya. Kalau yang disebut adalah lafaz niat, yang sebelum sholat itu, sebelum takbir itu, usolli fardal maghribi thalatha raka'atin. Misalnya yang itu, lalu dia sebelumnya dia berdoa, misalnya dia membaca doa, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Dia banyak doa-doa sebelum memulai sholat, tidak masalah. Sebelum memulai takbiratul ihram. Tapi niat yang sebenarnya adalah pada saat takbiratul ihram. Allah, sembari niat itu dalam Dan hatinya. kalau niat doa sebelum niat sholat itu bukan bagian dari sholat dong Bukan berarti. bagian dari Iya, sholat. di luar sholatnya. Orang niat sholat aja belum gitu ya. Betul. Iya. Jadi sholat itu kan dimulai dengan takbiratul ihram bersamaan dengan niatnya. Masya Allah. Allah Jadi Ta'ala gitu. alam. Ya jadi kalau misalnya sambil niat kayaknya nggak cukup deh. Nggak cukup. Orang niat aja udah napas kita udah habis. Allah. Udah lama tuh orangnya. Ini kapan hu akbarnya? Karena niatnya belum kelar gitu. Nggak boleh Masya lebih Allah. dari 7 harkat. Nah makanya. Ada aturannya lagi. Ya Allah, panjang lagi nih. Ayo udah gitu ya kan. Masya Allah. Jadi kalau bisa pada saat tadi yang dianjurkan aja ya Sebelum sama guru-guru takbiratul kita. ihram. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Ya ada pertanyaan bagus juga nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Wabarakatuh. Ustadz mau nanya, sebetulnya apakah ada anjuran setelah selesai sholat kita sujud lagi? Karena suka lihat tuh di sekitar saya habis berdoa sujud lagi. Dan apa kalau habis sholat kita boleh tidak berdoa lagi? Boleh? Gimana sih ini ya? Nggak berdoa lagi boleh. Oh, gitu. nggak berdoa lagi boleh. Terus karena banyak yang bilang sholat itu kan doa, tapi saya ditegur sama orang tua saya suruh doa lagi. Ya kayak nggak punya keinginan juga ya. Jadi kan kalau ini kan doa yang udah dianjurkan. Jadi dia nggak punya kebutuhan, kayaknya mau langsung cabut. Paham, Isi paham, sholat kan paham. doa. Gitu katanya. Kasih paham ya, kasih paham. Jadi lantas jalan nggak pakai salam. Iya. Nah intinya adalah setiap Gimana kalau sambil tausiah, Bib? sambil tausiah. Iya, boleh, Bib? Ya akhir deh. Iya, biar panjang, Bib, maksudnya, Bib. Ya akhir. Iya. Abuhan Mas Siap. Kayak Anas. Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seorang hamba yang dimana mereka berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seorang hamba ingin mau dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Setelah sholat, ada orang yang dimana dia selesai sholat langsung sujud lagi, diperbolehkan. Karena apa? Menganggap bahwasanya kedekatan hamba kepada Allah dalam keadaan sujud. Dia sujud lagi, dia minta kepada Allah. Karena belum puas, karena makmuman kan, dia ada imam, dia jadi makmum. Nah, imamnya cuman nggak nyampe 1 menit, cuma 20 detik udah selesai, atau 10 detik udah selesai. Akhirnya dia masih kurang puas doa. Selesai, dia sujud lagi, dia minta kepada Allah, diperbolehkan. Atau setelah itu, yang paling terbaik adalah, yang pertama, dia harus istighfar minta ampunan kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'i ma'asi wa dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma antas salam wa minka salam wa alaika yahuddu salam fa inna rabbana bisalam wa dakhilna jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ini baca yang harus dibaca. Ilahi ya rabbi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini yang dibaca, ini yang benar. Kenapa ini yang benar? Bahwasanya diawali dengan dia meminta ampunan kepada Allah, dilanjutkan dengan berharap akan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia berharap akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dikasih keselamatan dalam kehidupan dunianya dan kebahagiaan dalam akhiratnya. Dan dia berharap kepada Allah, dijadikan bahwasanya dia hamba Allah yang taat kepada Allah, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang tinggi. Dan di dalamnya dia angkat tangan minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Ini adalah hambanya Allah yang berharap akan keberkahan dunia dan akhirat. Jadi kalau ada orang yang dimana dia sholat, dia selesai sholat langsung kabur, ya kan? Kayak orang kerja, ya kan? Orang kerja masuk kerjaan, nggak tegur kanan, nggak tegur kiri, ya kan? Langsung pulang aja. Kalau dia dekat sama bosnya, dia dekat sama majikannya, atau dia dekat sama yang yang dia kerja, ada pendekatan. Di sini bentuk hamba pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat dekat, berharap akan pertolongannya Allah. Kita kalau semakin dekat sama atasan kita kan tahu kita. Masya Allah, bener Bib. Makanya tapi Anda mau lanjut lagi nih Bib, boleh gak ya? Katakan habis duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, ya kan?
kita baca doa kan nih biasanya kan nih. Nah ini kan doa yang paling bagus tuh apa nih? Doa di sini katanya ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat duduk di antara dua sujud. Oh jelas, karena juga isinya sudah doa Kita sebetulnya. harus Robbi filli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini Masya wafini Allah, wafuani. Kan biasanya gitu doang. tabarakallah. Itu boleh Iya. ditambahin nggak sih Ustaz ya? Boleh aja, tapi sebenarnya itu sudah lengkap sekali kalau kita memaknai kata per kata daripada doa itu. Nanti kita jelasin setelah yang satu Masya ini. Tetap di Kita Islami tunggu. Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Oh gitu. Rabbi firli warhamni.